Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Eni. Belajar bahasa Indonesia asik dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan materi mengenai teks prosedur. Namun, alangkah lebih baiknya sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian membeli makanan instan? Tentu pernah ya, seperti mie. Nah, pernahkah kalian lihat atau membaca di bagian keterangan ada tertera cara pembuatan atau penyajiannya? Tentu pernah ya. Nah, itu adalah contoh dari teks prosedur, yaitu teks yang berisi petunjuk untuk melakukan atau menyelesaikan kegiatan dengan tepat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dengan yang namanya prosedur. Apa coba contohnya yang menggunakan prosedur? Oh ya, beribadah, kemudian berwudu, lalu mengenakan hijab, kemudian makan. Itu semua menggunakan prosedur. Oke, Ibu ulangi sekali lagi ya. Definisi atau pengertian teks prosedur yaitu adalah teks yang berisi petunjuk atau langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas. Nah, ciri dari teks prosedur yang pertama, memuat langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Ciri yang kedua yaitu menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah memiliki ciri berakhiran lah, berakhiran kan, kemudian ada tanda seru. Ambilkan, masukkan, itu adalah kalimat perintah. Ciri yang ketiga yaitu adalah menggunakan kata kerja. Kata kerja adalah kata yang sedang melakukan pekerjaan atau tindakan. Contohnya menumbuk, menyapu, mengepel, mencangkul, dan banyak lagi. Lalu, ciri yang keempat adalah menggunakan kata penghubung atau konjungsi urutan waktu. Selanjutnya, lalu, kemudian, setelah itu. Ciri yang kelima yaitu terdapat aturan dalam penggunaan bahan atau tindakan. Contoh, gunakan 1 sendok makan minyak goreng. Nah, itu hanya ada takaran 1 sendok makan. Itulah yang dinamakan aturan dalam penggunaan bahasa atau tindakan. Kemudian yang keenam yaitu kegiatan dilakukan secara sistematis. Nah, kita lanjutkan lagi yaitu jenis prosedur atau jenis teks prosedur berdasarkan tujuan penulisannya. Jenis teks prosedur berdasarkan tujuan penulisannya yang pertama yaitu adalah teks prosedur membuat sesuatu. Teks prosedur membuat sesuatu berisi langkah-langkah atau petunjuk membuat suatu barang atau membuat makanan atau membuat kreativitas. Itu adalah contoh dari teks prosedur membuat sesuatu. Kemudian jenis yang kedua yaitu adalah teks prosedur memainkan sesuatu. Teks prosedur ini berisi langkah-langkah urut dalam memainkan alat seperti memainkan alat musik gitar, memainkan alat musik bass, dan banyak lagi. Kemudian jenis yang ketiga yaitu adalah teks prosedur melakukan sesuatu. Teks ini berisi langkah-langkah dengan runtut dalam melakukan sesuatu. Jenis teks ini bertujuan membantu seseorang agar mampu melakukan kegiatan secara tepat dan urut. Contohnya apa? Berolahraga, senam, kemudian yoga,
berenang. Kita lanjutkan ya. Pada tahapan struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama yaitu adalah tujuan. Kemudian yang kedua adalah alat dan bahan atau material. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Yang keempat adalah penutup. Yang pertama, tujuan. Tujuan yaitu pemaparan mengenai hal yang akan dibuat serta menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Ibu ulangi, bagian tujuan berisi pemaparan mengenai hal yang akan dibuat serta informasi yang akan dicapai. Kemudian, struktur yang kedua adalah material. Material berisi alat dan bahan yang digunakan atau yang diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu strukturnya langkah-langkah, berisikan tahapan-tahapan yang akan dicapai dalam melaksanakan prosedur tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu berupa kata penutup dalam teks prosedur yang bersifat opsional, yaitu boleh ada atau boleh tidak. Nah, dalam bagian kesimpulan dapat juga disampaikan makanan ini siap untuk dinikmati atau hidangan ini siap untuk disajikan. Nah, maka itu bersifat opsional. Mari kita simak contoh teks prosedur membuat makanan atau membuat sesuatu. Nah, ini prosedur membuat es krim. Es krim merupakan salah satu jenis makanan beku yang lezat dan mudah ditemui. Tentu menu satu ini adalah tidak asing lagi. Makanan ini cocok dinikmati saat sedang musim panas. Es krim sangat digemari oleh semua orang, dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa sekalipun. Cara pembuatannya pun cukup mudah. Yang pertama, siapkan mangkuk, susu cair, kemudian gula, es batu, eses vanila, freezer. Langkah yang pertama yaitu campurkan susu cair dan gula dalam sebuah mangkuk, lalu aduk hingga gula larut. Yang kedua, tambahkan es batu ke dalam campuran susu cair tadi dan aduk hingga campuran menjadi dingin. Langkah yang ketiga, setelah dingin tambahkan eses vanila ke dalam campuran susu cair tadi, lalu aduk hingga merata. Yang keempat, tuangkan campuran es krim ke dalam wadah yang sesuai, lalu simpan di dalam freezer selama beberapa jam hingga beku. Setelah es krim beku, keluarkan dari freezer. Yang keenam, sajikan. Es krim sederhana Anda siap dinikmati. Baik anak-anakku sekalian, silakan kalian temukan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur pembuat es krim tersebut. Anak-anak bisa kirimkan jawabannya melalui kolom chat di bawah ini atau mengirimkan email kepada ibu atau mengumpulkan tugasnya berupa buku ya. Nah, jangan bosan-bosan dengan pelajaran bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu asik dan menyenangkan. Baik, pada pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian dulu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.